design thinking. Gimana caranya design thinking ini bisa mempengaruhi seorang leaders? Ini kalau misalnya kita rakyatan sama TNI, ngomongnya leaders kan? Ya, betul. Gimana design thinking ini bisa mempengaruhi seorang leaders dalam mengambil suatu keputusan kayak gitu? Oke, jadi kita come back with the context of TNI ya teman-teman itu. Jadi kalau kita berbicara TNI, of course kita kan boleh dibilang expert and specialized in leadership and culture. Seperti itu kan, gitu. Nah, dalam konteks leadership tentu konsep design thinking, saya bilangnya gini, sangat bisa digunakan, ya. Sangat bisa digunakan, bukan harus digunakan. Saya pengen bilang harus, tapi kan belum tentu the way of leadership seseorang sama dengan saya sudut pandangnya. Makanya saya bilang sangat bisa digunakan. Jadi kalau buat teman-teman atau audiens pengen coba gitu kan, silakan gitu ya untuk mencoba. Tapi apa sih yang menyebabkan saya bilang design thinking itu sangat bisa digunakan untuk leadership? Karena begini, as a leaders, kita itu kan, kalau saya ngomong paling fundamental deh, leaders itu kan leaders bagi diri dia sendiri dulu kan. Yang dia pimpin itu kan diri dia sendiri dulu. Kan dia harus berempati juga sama diri dia, kayak sebetulnya saya itu siapa, saya itu punya nilai apa aja, apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Itu kan satu example ya. Maksudnya kalau di bahasa lain dibilangnya self awareness lah gitu ya gitu. Self awareness, kita mengetahui siapa diri kita, ya lebih mudah dengan pendekatannya adalah design thinking. Tahap awal yaitu empati, tahu diri kita seperti apa. Nah, tapi dalam leader, karena judulnya juga udah lead, berarti kan ada orang lain yang kita lead. Ada sesuatu yang kita lead, yang misalnya lead project and everything. Maka kita harus paham betul bahwa lead itu kita ada orang lain di sana. Orang lain ini tidak sama dengan kita. Bahkan kalau saya selalu bilang, yang kembar aja, gitu ya, orang yang kembar itu identitasnya sangat berbeda gitu kan. Bahkan mungkin kesukaannya atau personalitinya sangat berbeda. Apalagi kalau kita dalam satu perusahaan lead banyak orang, pasti banyak juga perbedaan-perbedaannya kan, karena very unique gitu. Nah, saya nggak ngomong detail do design thinking sampai the end of proses ya. Saya ngomong dalam satu stepnya aja ya. Dipakai satu step aja, empatinya aja. Maka itu bisa mempengaruhi cara kita untuk mengambil keputusan gitu. Let's say, kalau saya nggak punya empati terhadap tim saya gitu kan, ya anggaplah saya sama Syam gitu kan, saya nggak punya empati sama tim saya. Ya pokoknya Syam nggak mau tahu, pokoknya sebelum jam 12 malam hari ini harus udah beres editing video tapping hari ini gitu ya, kasarnya gitu ya, acara ini gitu ya, harus selesai editing dan launch malam ini juga. Saya nggak mau tahu caranya gimana gitu kan. Ya contoh gitu ya. One of examples gitu. Itu kan tidak berempati. Kita nggak mau bisa, oh itu Syam harus istirahat juga, Syam juga punya kegiatan lain gitu kan, juga di rumah juga mungkin harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitar gitu. Nah, kalau saya nggak peduli atau saya nggak punya empati itu, dos empati ini makanya satu step keputusan saya seperti itu. Tapi ketika let's say, oke, saya punya goals bahwa oke, saya harus tim saya harus produksi konten, harus perform, dan misalkan anggaplah Syam adalah PIC-nya gitu ya saat ini gitu, dan saya bilang gitu, oh Syam, ini kita butuh secepatnya gitu kan, bahasanya gitu kan, kita butuh secepatnya. Ya mungkin maksud saya kalau bisa hari ini. Tapi saya bilang dengan bahasa, Syam, kalau bisa usahakan ya video hari ini secepatnya bisa diedit dan secepatnya bisa diupload. Nanti kalau ternyata butuh waktu, tolong kabarin ya, atau misalkan bisa nggak dalam waktu 1 hari 2 hari. Nah, then it's a different decision kan gitu. Beda cara juga kan, beda how to-nya kan gitu. Nah, satu step aja bisa merubah tadi decision making-nya, how the interaction goes gitu ya dalam leadership itu bisa akan sangat-sangat berbeda, bahkan hanya menggunakan satu step dari design thinking. Jadi pengaruhnya sejauh itu. Jadi Syam juga bisa bayangin kalau misalkan the full step-nya dipakai bisa jadi kayak gimana ya berarti prosesnya gitu. Nah, itu contoh aja dari sebuah implementasi dari design thinking gitu. Makanya tadi saya bilang tidak hanya tools, tapi merubah mindset-nya juga, merubah metode. Tadi kan metodenya juga jadi berubah. Jadi itu definisi dari sebuah design thinking.